Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afrizal Ara dari 12 Elin 3. Di sini saya akan membahas tentang globalisasi, apa itu efek atau dampak baik buruk dari globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Jadi, globalisasi juga dapat diartikan yaitu hubungan sosial yang menghubungkan tempat-tempat jauh sehingga kita dapat mendapatkan informasi dari belahan dunia dengan mudah. Globalisasi juga dapat disebut global village atau desa global, yaitu konsep mengenai perkembangan teknologi dan komunikasi di mana dunia dianalogikan seperti sebuah desa yang sangat besar. Global village sendiri menjelaskan di mana tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Semua orang bisa pergi kemanapun dengan mudah dan cepat dengan transportasi modern. Informasi dari belahan dunia juga mudah didapat dengan singkat dengan teknologi internet. Ada beberapa globalisasi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu globalisasi bidang budaya. Globalisasi budaya merupakan penyebaran suatu gagasan atau nilai ke seluruh penjuru dunia untuk memperluas dan menciptakan hubungan sosial yang erat. Jadi kita dapat mengekspos budaya kita di media sosial atau internet yang sudah berkembang saat ini agar orang luar dapat belajar tentang budaya kita. Jadi mereka bisa dapat mengakses dari internet. Dan contoh globalisasi budaya asing mudah berkembang di suatu negara dampak dari kemudahan akses informasi dan juga komunikasi. Jadi budaya asing orang-orang luar dapat belajar dari apa yang telah kita ekspos di media sosial tersebut. Globalisasi dalam bidang budaya juga memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun di sisi lain juga perlahan-lahan budaya lokal dapat tergeser. Akibat kita juga melihat budaya-budaya asing di internet. Yang kedua yaitu globalisasi bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Jadi kita dapat berkomunikasi lewat jarak jauh di era globalisasi ini karena perkembangan teknologi tersebut. Awalnya masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia berkomunikasi dengan cara tradisional. Kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Seperti yang tadi saya bilang, kita dapat berkomunikasi dengan jarak yang jauh, bahkan tidak bertemu sama sekali. Selain untuk berkomunikasi, media-media tersebut dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, sehingga dianggap lebih efektif dan efisien karena kita tidak perlu bertemu, jadi tidak akan memakan waktu yang lama. Yang ketiga, globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Contoh globalisasi ekonomi, belanja online dari luar negeri hanya dengan menggunakan handphone. Beroperasi suatu perusahaan di lebih dari satu negara, pemasarannya tidak lagi di satu negara tetapi di seluruh dunia. Yang keempat, globalisasi bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini merupakan dampak positif dari globalisasi. Contoh globalisasi bidang iptek: 1. Kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. 2. Kemudahan dalam mendapatkan berita terbaru mengenai peristiwa di berbagai belahan dunia. Penggunaan teknologi komputer, handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Yang kelima, globalisasi bidang transportasi. Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi juga semakin canggih. Kemajuan transportasi baik di darat, laut maupun udara menyebabkan pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain semakin cepat. Faktor yang membuat globalisasi transportasi semakin berkembang, yang pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan juga lebih praktis. 2. Perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. 3. Perkembangan di bidang telekomunikasi membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Dampak-dampak globalisasi: yang pertama, dampak positif, berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga ilmu teknologi. Yang kedua yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Keempat, komunikasi semakin cepat dan mudah. Kelima, berkembangnya dunia pariwisata.
Dampak negatif yaitu westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Dan yang kedua itu demoralisasi. Demoralisasi atau dekadensi sosial adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang ketika kesenjangan sosial ekonomi, yaitu perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan juga bidang ekonomi. Contoh kesenjangan sosial. 4. Pencemaran lingkungan. Hal ini dapat diakibatkan oleh teknologi dan alat mesin yang digunakan oleh pabrik. Yang kelima, kenakalan remaja. Hal ini sebagai bentuk dari makin memudara nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. 6. Individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri atau tidak tahu urusan orang. Contoh sikap individualisme. Jadi tugas kita sebagai generasi muda yaitu tetap mengikuti globalisasi dengan kondisi masa kini, namun tetap mengedepankan nilai luhur bangsa sebagai khas jati diri bangsa kita. Sekian pembahasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.